Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang peternak entok sistem pembibitan dengan modal 1 ekor pejantan dan juga 5 ekor indukan. Nah, simak video ini tanpa di skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Untuk teman-teman sekalian, para peternak pemula, peternak entok ini seringkali menjadi beberapa alasan peternak-peternak yang baru saja ingin memulai peternak entok karena terkendala akan modal yang cukup besar. Nah, kali ini saya akan membuatkan salah satu sistem beternak entok yang mana kita dengan modal kecil itu bisa beternak entok dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ke depannya. Nah, simak video ini ya teman-teman sekalian. Nah, pertama-tama kita harus membeli 1 ekor pejantan. 1 ekor pejantan di tempat saya itu ada paling standar itu Rp150.000 sampai dengan Rp180.000. Nah, bisa lebih tergantung kualitasnya teman-teman sekalian. Nah, untuk indukan itu di harga Rp80.000 teman-teman sekalian. Harga 80 itu kualitas bagus ya. Nah, tergantung kualitas, ada yang di atas 80 juga ada. Nah, jadi kita setelah sudah memiliki 1 ekor pejantan dan 5 ekor indukan, nah pejantannya tadi itu kita kandangi dulu teman-teman sekalian sebelum kita lakukan proses breeding. Nah, sebelum breeding teman-teman sekalian tuh harus sudah memiliki kandang yang sudah safety ini berarti sudah dipagar teman-teman sekalian. Jadi untuk kita ini nggak pergi kemana-mana, hanya di lokasi tempat kita saja, hanya di halaman rumah kita aja ataupun di belakang rumah kita aja gitu teman-teman. Nah, setelahnya kita sudah membuat petarangan telur sebanyak 5 tempat petarangan telur sesuai dengan populasi kandang kita, 5 ekor indukan. Jadi harus balance teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Karena biasanya ya kalau kita membuat tempat bertelurnya itu kurang, terjadi pengeraman di satu tempat petarangan. Jadi satu tempat petarangan telur itu 2 indukan yang bertelur di satu tempat. Jadi kan itu biasanya ya tingkat kefertilan atau tingkat penetasan bisa menjadi menurun. Kan sudah lama ya teman-teman sekalian kita itu menunggu menetas telur entoknya, malah banyak yang nggak jadi dikarenakan dalam satu petarangan ada 2 indukan yang lagi mengeram. Nah, setelah itu tadi kita akan mengurung basor tadi dan juga betinanya jangan langsung dijumpakan dengan pejantan. Nah, pakan yang kita berikan untuk pejantan itu jagung giling dan juga pelet, boleh juga teman-teman sekalian itu langsung kasih pakan alternatif ya, dedak padi dan juga limbah ikan lele yang seperti biasa sudah saya terapkan. Nah, untuk indukan bisa juga langsung diberikan pakan alternatif limbah ikan lele dan juga dedak padi, tapi khusus untuk indukan itu diberikan campuran jagung giling ataupun jagung bulat. Nah, terus itu dicampur juga sedikit pakan bebek petelur. Pakan bebek petelur tadi itu diberikan untuk merangsang agar indukan entok ini cepat bertelur. Jadi badannya itu tadi cepat gemuk kembali, cepat untuk recovery sehingga siap untuk bertelur saat kita campurkan dengan basor. Nah, setelah 1 minggu, minimal 1 minggu, maksimalnya 2 minggu setelah kita karantina kedua basor dan indukan tadi, baru bisa kita masukkan ke kandang breeding atau kita campurkan. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, terjadilah perkawinan lebih kurang itu 1 mingguan. 1 minggu maksimal itu udah 10 harinya teman-teman sekalian. 10 hari. Nah, setelah 10 hari maka indukan-indukan yang ada di kandang kita itu sudah mulai bertelur teman-teman sekalian. Sudah mulai 1-2 ekor yang sudah mencari tempat petarangan telur. Biasanya seperti itu, dia tidak terlalu lama kalau kita itu di karantina dulu. Berbeda yang dengan kita baru beli basor, baru beli indukan, kita langsung satukan. Itu biasanya tingkat kesetresannya masih tinggi teman-teman sekalian, sehingga
indukannya tadi dan basor tadi masih belum beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pakan yang baru. Sudah terjadi perkawinan, indukannya tadi stres dikejar-kejar pejantan teman-teman. Jadi lebih bagus kita karantina dulu dua-duanya, boleh berdekatan sehingga bisa melihat-lihat ya indukan dan basor tadi, sehingga bisa kenal dahulu ya teman-teman sekalian. Nah jadi dia tidak, pejantan tadi tidak terlalu ganas karena mengejar-ngejar indukannya. Jadi lebih bagus kita karantina. Nah jadi 10 hari tadi sudah mulai banyak yang bertelur ya. Nah jangka waktu 20 hari sampai dengan 15 hari biasanya sudah bertelur semua. Nah kita buat saja maksimal indukannya itu tadi bertelur 15 butir. Sebenarnya di tempat saya itu bisa bertelur lebih kurang 18 butir sampai dengan lebih, tapi kita hitung gampangnya aja teman-teman sekalian, 15 butir per indukannya. Jadi sudah cukup banyak tuh ya teman-teman sekalian, 15 butir per indukannya. Nah setelah itu teman-teman sekalian, pakan sudah mulai menurun pada saat pengeraman, karena kan indukannya banyak yang mengeram. Jadi kita hanya memberi makan basor aja teman-teman sekalian. Jadi basor itu nggak banyak makannya sehari, indukan pun makan juga, tapi hanya sesekali, sehari itu paling sekali dia keluar. Dah terus itu indukan yang sedang mengeram makannya juga sangat-sangat sedikit. Intinya air minum harus tetap ready di area kandang kita teman-teman sekalian. Nah basor juga pada saat indukan mengeram boleh kita karantina, bisa boleh kita kandangi lagi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kadang-kadang ya indukan masih mengeram itu basornya tadi sudah mulai mengejar-ngejar betina lagi teman-teman sekalian. Masih mengeram, masih pada saat indukan mau makan, karena kan tidak ada temannya lagi basor ini. Nah lebih bagus kita kandangi teman-teman sekalian, sehingga basor tadi juga bisa sehat lagi, recovery lagi, bisa gemuk lagi setelah terjadi proses perkawinan dengan 5 ekor indukan tadi. Nah proses pengeraman teman-teman sekalian, kalau entot itu berkisaran di 35 hari, cukup lama ya teman-teman sekalian. Nah makanya itu kita harus memaksimalkan indukan kita dan pejantan kita dengan adanya karantina agar cepat sehat tadi. Jadi entok atau bebek itu lebih lamaan entok teman-teman sekalian daripada bebek. Jadi kalau ayam pun juga, ayam hanya 21 hari berbanding terbalik dengan entok 35 hari, cukup lama teman sekalian. Ada yang 32 hari, ada yang 35 hari. Tergantung kualitas telur, tergantung dari embrio yang ada di anakan ataupun yang ada di telur entoknya. Kalau kuat genetiknya ataupun kuat embrionya menjadi anakan entok, maka cepat pula tahap proses penetasannya. Jadi teman-teman sekalian, ayo mulai beternak entok, khususnya skala rumahan kecil-kecilan dulu belajar. Nah siapa tahu ataupun rezeki kita nggak ada yang tahu, malah teman-teman sekalian malah nanti yang jauh lebih besar dibandingkan ternakan yang ada sekitar Medan ini. Nah teman-teman sekalian, karena modalnya kecil, kita buat aja ya perindukan tadi yang mengeram itu. Kan tadi telurnya itu 15 butiran ataupun 14 butir atau 13 butir. Kita buat aja ya yang menetas itu sekitaran 12 butir aja atau 12 ekor anakan entok per indukannya. Nah jadi jangka waktu 2 bulan itu ya teman-teman sekalian, dari proses tadi karantina, beli entok di karantina ya kan, udah di karantina kita berikan pakan basor tadi, pelet dan juga jagung giling, boleh dengan limbah ikan lele dan juga dedak padi. Nah indukannya boleh dengan limbah ikan lele, dedak padi, jagung giling, dan juga dicampur sedikit pakan bebek petelur untuk meningkatkan produktivitas telurnya. Nah setelah itu teman-teman sekalian, proses perkawinan 15 hari sampai dengan bertelur, mengeram itu lebih kurang 35 harian. Nah jadilah anakan entok lebih kurang 12 ekor. Nah 12 ekor dikali 5 ekor indukan, periode pertama atau 2 bulan pertama, bapak-bapak ibu-ibu sekalian sudah bisa menghasilkan 60 ekor anakan entok teman-teman sekalian. Jadi 60 ekor anakan entok itu sudah cukup banyak ya teman-teman sekalian, khususnya awal mulanya itu hanya memulai dari 6 ekor, dari 6 ekor jadi 60 ekor. Jangka waktu 2 bulan tuh sudah cukup banyak sekali, apalagi 60 ekornya kita bisa besarkan, kita besarkan 60 ekornya, nanti kita bisa jual kiloan, tergantung teman-teman sekalian. Mau periode pertama itu boleh dibelikan pakan, kita jual semua anakan entoknya 60 ekor, kita belikan pakan untuk periode kedua
Nah, jadi periode pertama anakan entok 60, periode kedua bakalan 60 juga, bisa lebih bisa kurang. Nah, periode kedua nanti baru kita besarkan, karena kan periode pertama bisa balik modal teman-teman sekalian, modal bisa balik, uang makan entok itu bisa terpenuhi ataupun tergantikan dari penjualan anakan entok. Tapi tergantung teman-teman sekalian mau nambah populasi dulu, apa mau jual dulu untuk pakan, atau mau ngambil keuntungan di periode kedua pada saat pembesaran. Nah, tergantung teman-teman sekalian, atau mau nambah indukan juga boleh. Nah, setelah teman-teman sekalian sudah bisa berternak entok, khususnya sistem pembibitan breeding dari proses perkawinan, menetaskan telur entok. Nah, teman-teman sekalian sudah bisa memasuki proses penggemukan atau pembesaran. Nah, sistem pembesaran ini teman-teman sekalian membesarkan anakan entok dari usia penetasan 0 hari sampai dengan panen, apalagi sudah bisa menjadi basor nantinya dan juga menjadi induk. Teman-teman sekalian bisa menguasai dua sistem ini sekaligus, pembibitan dan pembesaran. Nah, kalau sudah bisa menghasilkan ataupun berhasil beternak entok sistem pembibitan dan pembesaran, teman-teman sekalian sudah berhasil dalam proses beternak entok. Boleh nambah indukan, mau itu populasi yang besar seperti 50 ekor indukan, ataupun mau menggemukkan 50 ekor anakan entok atau 100 ekor anakan entok, teman-teman sekalian sudah boleh untuk membesarkan ataupun memelihara dengan kapasitas cukup banyak. Karena di sini teman-teman sekalian sudah saya rasa ya sudah berhasil dalam proses beternak entok ataupun merawat entok. Nah, jadi jangan ragu dalam beternak entok ini dan jangan terkendala dengan modal besar, karena dari sistem pembibitan sistem rumahan ini dengan adanya 1 ekor pejantan dan juga 5 ekor indukan itu membuat modal kita jadi sangat-sangat kecil. Jadi dengan modal kecil kita bisa berkembang dalam proses budidaya entok, bisa beternak entok tanpa modal yang cukup besar. Jadi bermula dari yang kecil, nanti lama kelamaan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu teman-teman sekalian sudah bisa menuai hasil yang maksimal dalam beternak entok. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin memesan khususnya untuk anakan lokal jumbo, nah jumbo masih ada teman-teman sekalian, itu bisa japri ke WhatsApp saya, nanti bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya teman-teman sekalian. Kita langsung lanjut ke komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.